Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irene Rimi Awang, NIM 2120044. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sedikit dari asal-usul leluhur Sumba Timur. Menurut sumber yang saya baca atau cerita yang pernah saya baca, nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Bunga setelah menempuh perjalanan dari kapal Malaka. Bunga ini berasal dari kata Kawunga yang berarti asal. Seperti namanya, Desa Wunga ini berada di Kecamatan Ahar, Sumba Timur. Desa ini dipercayakan sebagai kampung asal orang Sumba. Dari kampung ini kemudian mereka menyebar ke wilayah-wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogroup Austronesia, Papua, Asiatik yang ditemui di Bunga, menguatkan cerita desa ini sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian penyebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumba ini sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Kerangka manusia yang ditemukan di situs Lamanapu dan situs Milolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi, kemudian menurunkan populasi Sumba yang sekarang. Dari situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring perjalanannya waktu akhirnya menjadikan seluruh keseluruhan wilayah Pulau Sumba ini dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Situs Lamanapu yang hanya berjarak 10 km dari Wengapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang untuk kehidupan yang baru. Lamanapu yang menempati lembah di sekitar daerah aliran Sungai Kampaniru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. Dari data arkeologi, genetika, dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi penghunian zona Wallacea yang pada umumnya. Pencampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi mengingat sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Karang-karangkah yang ada di situs Lamanapu dan Milolo ini memiliki karakter Mongolit yang bercampur dengan ras Australomelanesid sebelum mereka bersebar ke Sumba. Hal ini diperkuat dengan temuan beberapa tembikar dan beliung persegi yang merupakan budaya khas penutur Austroasiatik dan Austronesia. Sebelum kedatangannya di Sumba diduga sudah dihuni populasi Australomelanesia sehingga menjadi pencampuran genetika antara keduanya. Kondisi yang terus berlangsung lambat laun menjadi campuran Australomelanesid yang semakin kuat sebagaimana yang kita lihat sekarang. Populasi Pulau Sumba kemudian diperkirakan telah aktif dalam perdagangan internasional dengan mempertukarkan kayu cendana dan gaharu yang banyak tumbuh di pulau ini. Pada abad-abad sebelumnya dan sesudah Masehi, budaya megalitik memasuki Nusantara termasuk Sumba. Inti budaya yang merupakan kepercayaan terhadap arwah leluhur yang merupakan yang rupanya kompatibel dengan alam pikir masyarakat Sumba, sehingga menjadikannya mereka diterima dan berkembang luas, bahkan berlanjut sebagai tradisi yang menembus waktu. Pemujaan roh yang merupakan inti dari budaya megalitik itu masih terus bertahan di
wilayah Sumba dan tidak dapat dilepaskan pengaruhnya dari Marapu sampai sekarang. Nilai-nilai budaya Sumba turut memperkaya sekaligus menguatkan keanekaragaman budaya Nusantara. Sejarah penghunian Sumba merupakan rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Keberadaan laut tidak membatasi interkoneksi pulau dengan keterampilan dan penguasaan teknologi pelayaran. Keletakan Sumba yang agak menjauh ke selatan dan dibatasi dari laut dan gugusan kepulauan Nusa Tenggara tidak menjadi hambatan bagi manusia untuk menghuni pulau ini sejak ribuan tahun yang lalu. Sumba adalah bagian yang tak terpisahkan dari wawasan Nusantara, sekaligus menguatkan nilai-nilai keindonesiaan. Di sisi lain, panggilan dan pemasyarakatan nilai-nilai itu akan menumbuhkan pemahaman tentang siapa orang Sumba, sehingga melandasi penguatan karakter dan penumbuhan kebangsaan, sekaligus menginspirasi dan kemudian bermuara pada peningkatan kontribusi bagi bangsa di masa depan. Ini adalah referensi yang saya ambil. Sekian video dari saya. Terima kasih.